Halo para pendengar setia, selamat datang di channel Cerita Rakyat Indonesia, tempat di mana dongeng dan kisah penuh hikmah dari Nusantara dan dunia disajikan dengan hangat dan penuh makna. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, klik like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami. Hari ini kami akan membawakan sebuah cerita yang penuh keajaiban, keberanian, dan ketulusan hati. Dahulu kala di sebuah kerajaan yang besar dan makmur, hiduplah seorang raja yang memiliki 12 orang putri. Setiap putri memiliki kecantikannya sendiri, unik dan menawan. Tidak ada satu pun yang sama, bagaikan bunga-bunga indah yang tumbuh dalam satu taman. Namun di balik kemewahan istana dan wajah-wajah cantik itu, tersembunyi aturan yang sangat ketat. Sang raja, ayah dari ke-12 putri itu, adalah seorang yang sangat disiplin. Ia percaya bahwa seorang putri haruslah sopan, terampil, dan patuh. Karena itulah, sejak kecil, putri-putrinya dilatih dengan keras untuk menjahit dan menyulam. Putri-putriku, segom untuk hari ini, ucap sang raja suatu sore, sekarang masuk ke kamar kalian. Teruslah belajar menjahit. Gadis yang baik harus pandai dalam keterampilan ini. Kamar para putri menjadi dunia mereka yang sempit. Miring hanya diperbolehkan keluar saat makan. Selebihnya, mereka harus tetap berada di kamar. Dunia luar hanyalah bayangan bagi mereka, sesuatu yang hanya bisa dibayangkan dari balik jendela istana. Usia mereka perlahan-lahan bertambah. Wajah-wajah muda itu mulai tumbuh menjadi wanita dewasa. Para bangsawan dari berbagai negeri mulai memperhatikan dan berniat meminang. Namun sang raja tetap ketat. Ia bahkan melarang satu hal yang paling diidam-idamkan para putri tarian. Sesuatu yang dianggap indah oleh banyak orang justru dianggap terlarang oleh sang raja. Bagi beliau, menari adalah tindakan sia-sia bahkan berbahaya. Dan dia tidak pernah mikir sel. Alasannya secara gamblang. Istana Schnardau, putri kerajaan, tidak seharusnya menari. Namun, ketegasan itu menjadi siksaan tersendiri bagi kedua belas putrinya. Di balik ketenangan kamar mereka, di dalam hati, setiap putri menyimpan kerinduan besar akan kebebasan. Mereka ingin menari, mereka ingin melukis, mereka ingin tahu seperti apa dunia luar. Dan malam pun menjadi waktu pelarian mereka. Saat seluruh istana tertidur dan sang raja mengunci kamar mereka sendiri dengan tangannya, suatu hal aneh selalu terjadi setiap pagi. Sepatu-sepatu para putri terlihat rusak, robek seperti habis digunakan menari semalaman. Sang raja pun mulai curiga. Bangun, apa yang terjadi dengan desa bodoh ini? Bentaknya suatu pagi. Katakan padaku, apakah kalian diam-diam menari lagi? Putri-putri itu hanya tertunduk mencoba memberi alasan. Ayah-ayah sendiri yang mengunci pintu kamar setiap malam. Bagaimana kami bisa keluar? Sepatu itu robek karena terlalu lama dipakai. Kemudian Wersel memperbaikinya. Namun hati sang raja tidak mudah diyakinkan. Kecurigaannya membesar. Ia yakin bahwa ada rahasia yang disembunyikan oleh putri-putrinya. Dan akhirnya, ia pun membuat pengumuman besar di seluruh negeri. Suara raja dalam nada resmi dan megah barang. Siapa yang bisa mengungkap rahasia putri-putriku tempat mereka menari setiap malam, maka ia akan mendapat hadiah yang besar. Ia boleh memilih salah satu putriku sebagai pendamping dan diangkat menjadi bangsawan. Namun ingat ini, baik-baik jika dalam 3 hari kau gagal, hukuman akan menantimu. Sayembara pun diumumkan. Semua bangsawan dan pangeran dari berbagai kerajaan datang. Namun satu per satu gagal. Tak ada yang bisa membongkar misteri septu yang robek setiap malam. Dan mereka semua harus
menerima hukuman dari sang raja hingga suatu hari seorang pemuda miskin bernama Nolan mendengar kabar sayembara itu. Nolan bukan seorang bangsawan, bukan pula keturunan darah biru. Dia hanyalah seorang pemuda biasa dari desa kecil yang jauh dari istana. Meski hidup dalam kesederhanaan, Nolan dikenal karena hatinya yang tulus dan tangan yang ringan membantu siapapun yang membutuhkan. Ketika mendengar kabar tentang sayembara kerajaan, Nolan tidak ragu sedikit pun. Aku akan pergi, katanya pelan. Meski aku bukan siapa-siapa, aku ingin mencobanya. Bukan demi hadiah, tapi karena aku percaya ada sesuatu yang lebih besar menunggu. Dalam perjalanannya menuju ibu kota, langit mulai gelap. Hujan rintik-rintik turun. Angin-angin malam terasa, dingin menusuk tulang. Namun langkah Nolan tak gentar. Entromorel, hingga di suatu hutan kecil, terdengar suara teriakan. Tolong, tolong aku. Nolan segera berlari menuju suara itu. Ia menemukan seorang wanita tua dikelilingi oleh 3 orang bandit bertopeng. Wanita itu ketakutan, tubuhnya gemetar. Tanpa pikir panjang, Nolan mengambil tongkat kayu di tanah dan menghadapi ketiga bandit itu. Meski kalah tenaga dan tanpa senjata, keberanian dan keteguhan hatinya membuat para bandit menyerah dan kabur. Wanita tua itu terduduk di tanah, napasnya tersengal. Kau menyelamatkanku, katanya pelan. Kau pasti lapar. Aku hanya punya roti. Ambillah. Tidak perlu, Bu, jawab Nolan sambil tersenyum. Aku senang bisa membantu. Lagi pula aku Nina Slower. Wanita tua itu menatap Nolan dengan mata berkaca-kaca. Tiba-tiba, dalam sekejap itu tubuhnya berubah bercahaya. Pakaian usangnya lenyap digantikan oleh jubah indah, berkilauan. Rambutnya bersinar perak dan matanya berkilat, lembut seperti cahaya bulan. Nolan terkejut. Kui seorang peri penjaga, ucap wanita itu yang kini berubah menjadi makhluk anggun. Semua ini adalah ujian. Aku ingin tahu, siapa yang layak membantu sang raja? Dan kau, Nolan, adalah orang yang terpilih. Peri itu mengangkat tangannya. Sebuah jubah muncul di hadapan Nolan, jubah tipis, nyaris tak terlihat. Ini adalah jubah tembus pandang. Dengan ini kau bisa melihat kebenaran. Tapi ingat baik-baik, Nolan jangan pernah menerima apapun dari para putri. Dari makanan, tidak minuman. Tangi Parm, hanya dengan menjaga hati dan niatmu tetap murni, kau akan berhasil. Nolan mengangguk, di hatinya tumbuh harapan. Dengan jubah itu dan pesan dari sang peri, ia melanjutkan perjalanannya menuju istana. Ketika akhirnya Nolan tiba di istana, matahari hampir tenggelam di ufuk barat. Gerbang besar dibuka perlahan dan para penjaga memandangnya dengan rasa heran. Siapa namamu? Nolan, Tuan. Aku datang untuk mengikuti sayembara. Mereka tertawa kecil. Lagi-lagi ada satu pemuda pemberani. Tapi apa yang bisa dilakukan orang seperti dia? Namun karena perintah raja, siapapun boleh mencoba. Maka Nolan pun diperbolehkan tinggal di kamar khusus yang telah disiapkan di dekat ruangan para putri. Malam itu langit istana dipenuhi bintang dan suasana hening menyelimuti. Keesokan harinya Nolan mulai memperhatikan sekitar. Ia menyadari bahwa ke-12 putri hidup dalam kemewahan, namun wajah mereka tampak kosong dan kaku. Mereka tidak tertawa, tidak menyapa siapapun, dan selalu tampak menjaga jarak. Kecuali satu orang, putri bungsu. Gadis itu memiliki mata jernih, seperti danau di musim semi. Tatapannya penuh, rasa ingin tahu, dan senyumnya begitu tulus. Berbeda dari saudari-saudarinya, ia menyapa Nolan lebih dulu. Hai, kau pasti orang baru itu. Namamu Nolan, kan? Benar, Yang Mulia. Ah, jangan terlalu formal. Aku hanya ingin tahu, apakah kau tidak takut Karing Kuens Chianglan? Mulai
sering berbincang di siang hari. Putri bungsu akan menyelinap ke halaman kecil tempat Nolan duduk membaca. Ia duduk di bangku marmer putih, mendengarkan cerita-cerita Nolan tentang desa, sungai pasar malam, dan bintang-bintang yang bisa dilihat dari atas bukit. Dunia luar terdengar begitu indah, gumam sang putri. Aku ingin bisa melihatnya, setidaknya sekali. Saja hari berganti malam. Malam pertama pun tiba. Sesuai pesan Perry, Nolan memakai jubah. Tembus pandangnya sebelum tidur. Namun sesuatu yang terjadi. Putri bungsu datang. Membawakan minuman hangat. Nolan, ini untukmu. Supaya tidurmu nyenyak. Terima kasih. Tapi aku tidak terlalu haus. Setidaknya cicipilah. Demi aku. Nolan menatap wajah gadis itu. Ia merasa bimbang. Tapi tiba-tiba, kata-kata sang peri kembali terngiang. Dalam pikirannya, jangan pernah menerima apapun dari para putri. Dengan tenang, ia menyeribet cangkir itu, berpura-pura meminumnya. Saat putri bungsu berpaling, ia meludahkan isinya ke dalam pot bunga di sudut kamar. Tak lama kemudian, rasa kantuk yang sangat berat menyelimutinya. Tapi kali ini, ia sudah bersiap. Dengan hati-hati, Nolan menutupi tubuhnya dengan jubah tembus pandang dan menunggu malam semakin larut. Suasana istana senyap. Angin malam berhembus, lembut melalui celah jendela batu. Nolan berbaring tenang. Di tempat tidurnya, tubuhnya nyaris tak terlihat karena jubah ajaib yang menyelimutinya. Tak lama kemudian, pintu kamar putri bungsu terbuka. Secara perlahan, gadis itu melangkah pelan, meleleh sebentar ke arah kamar Nolan. Tak ada suara, tak ada gerakan. Dia masih tidur, bisiknya lega. Maafkan aku Nolan dengan langkah cepat dan hati-hati. Dia bergabung dengan 11 saudari lainnya. Di kamar besar mereka, para putri mengenakan sepatu cantik yang tampak baru, mengikat pita rambut mereka, dan tertawa pelan. Kita siap malam ini? Tentu saja. Seperti biasa. Sudah kukatakan, tak akan ada yang bisa membongkar rahasia kita. Lalu, hal yang tak bisa dipercaya pun terjadi. Putri sulung berjalan ke arah dinding, menekan bagian tertentu dari ukiran batu. Klik. Tiba-tiba sebuah pintu rahasia terbuka dari balik dinding, lorong sempit yang mengarah ke bawah tanah. Perlahan muncul, dia terangi cahaya dari kristal kecil yang tertanam di dinding. Nolan menyaksikan semuanya. Ilya tak percaya matanya. Ternyata ini jalan rahasianya. Dengan cepat, ia mengikuti mereka, melangkah pelan di belakang sang putri bungsu. Langkahnya begitu hati-hati, agar tak satu pun suara terdengar. Jubah tembus. Pandangnya benar-benar membuatnya tak terlihat. Lorong itu panjang, dekayan lembab, tapi di ujungnya sebuah dunia lain terbentang. Taman bawah tanah, indah, penuh cahaya, perak yang memantul dari pohon-pohon bercahaya, dedaunan berkilau, seperti berlian. Udara harum bunga yang tak pernah dikenalnya. Di tengah taman, terbentang lantai kayu besar. Di sanalah ke-12, putri mulai menari. Musik merdu tiba-tiba mengalun bukan dari alat musik, melainkan dari angin, dari daun, dari cahaya. Nolan terpukau. Kakinya hampir melangkah ke lantai dansa. Ia hampir melepaskan jubahnya. Begitu indah, tapi aku tidak boleh terlibat dengan tekad yang kuat. Ia berborna diri. Ia duduk diam di balik semak bunga bulan, mengamati setiap gerakan putri-putri itu. Mereka tertawa menari. Bebas sewalah dunia. Ini milik Miramau. Sepenuhnya. Hingga akhirnya, sang putri sulung berkata, adik-adikku sudah hampir pagi. Kita harus kembali sebelum Nolan bangun. Ke-12 putri segera bersiap. Mereka melepaskan sepatu. Mereka yang kini telah robek. Kemudian mereka menyelinap kembali melewati lorong yang sama, menyimpan rahasia malam. Itu seperti biasa. Namun mereka tidak tahu Nolan telah mengetahui semuanya. Ia kembali ke kamarnya lebih dulu, melepas jubahnya, dan berbaring
Dengan posisi yang sama, ia bahkan pura-pura mendengkur. Tak lama, suara langkah kaki terdengar melewati kamarnya. Salah satu putri berbisik, "Dengarlah dia, masih tidur pulas? Kita aman." Tapi kali ini, beres salah. Keesokan paginya, suasana istana terasa lebih tegang dari biasanya. Para putri duduk berjajar di aula istana, mengenakan gaun Usher by morning. Wajah mereka tampak tenang, bahkan sedikit tersenyum. Mereka yakin, seperti para bangsawan, sebelum Nolan, pemuda itu pun akan gagal dan dihukum. Sang raja duduk di singgasana, mengenakan jubah merah tua yang melambangkan kekuasaan. Sorot matanya tajam, menanti jawaban dari Mpu Detekamir yang berani mengikuti sayembara. Nolan, suara raja menggelegar. Hari ini adalah hari ketiga. Katakan, sudahkah kau menemukan rahasia kedua, belas putriku? Nolan maju perlahan. Ia membungkuk hormat, lalu menatap raja dengan penuh keyakinan. Yang mulia, saya telah menemukan jawabannya. Ruangan menjadi hening. Putri-putri saling melirik. Wajah mereka sengsang, berubah antara terkejut dan khawatir. "Kuti saya, yang mulia, izinkan saya menunjukkan sesuatu." Nolan berjalan menuju kamar putri, lalu menuju sudut tempat putri sulung malam sebelumnya membuka jalan rahasia. Dengan gerakan yang sama persis, ia menekan ukiran. Dinding klik, dinding batu. Itu pun terbuka. Jalan rahasia kembali tampak. Para pengawal segera bersiaga. Sang raja berdiri. Untuk pertama kalinya, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa sesuatu memang disembunyikan di dalam istananya. Selama ini, mereka menuruni lorong yang gelap, lalu tiba di taman. Bawah tanah yang penuh cahaya perak dan keindahan ajaib. Sang raja tertegun, matanya membulat. Tempat ini mengingatkannya pada seseorang yang sangat ia cintai di masa. Lalu, ini tempat ratu. Dulu sebelum sang raja sempat menyelesaikan kalimatnya, putri bungsu tiba-tiba berlari dan berlutut di hadapan ayahnya. "Ayah, maafkan kami." Putri-putri lainnya ikut menyusul. Mereka semua berlutut. "Kami tidak bermaksud menipu, ayah. Kami hanya ingin merasakan kebebasan. Kami tidak bisa terus hidup dalam aturan yang menutup mimpi-mimpi kami. Kami tahu ayah membenci tarian, tapi kami tidak bisa menghapus keinginan ini. Ini adalah warisan dari ibu." Ia meninggalkan surat dan petunjuk tentang taman ini. Katanya, inilah tempat di mana ia merasa hidup. "Kami ingin seperti ibu. Menari bukan untuk melawan aturan, tapi untuk merasa bebas. Untuk menjadi diri kami sendiri." Tuas nekem pelai hening. Sang raja memejamkan mata. Dalam hatinya semua luka lama kembali muncul. Ratu wanita yang sangat ia cintai, Deldi Mexico, karena insiden saat menari di pegunungan. Sejak saat itu, ia merestui hatinya dari semua. Pinter tarian, semua kebebasan, dan semua kenangan. Namun kini, saat melihat anak-anaknya, ia sadar ketakutannya telah berubah menjadi tembok besar yang mengekang kebahagiaan orang lain. Sang raja membuka matanya perlahan. Di hadapannya, ke-12. Putrinya bersimpuh, menunggu dengan napas tertahan. Mereka tak tahu apakah pengakuan mereka akan mendatangkan pengampunan atau hukuman. Namun untuk pertama kalinya sejak kematian sang ratu, wajah sang raja melunak. "Ratu kalian benar-benar mencintai tarian," katanya lirih. Ia selalu berkata bahwa hidup harus dirayakan dengan gerakan, dengan sukacita, dan dengan hati yang bebas. Ia menghela napas panjang, lalu melanjutkan, "Aku takut kehilangan. Aku takut kalian akan mengalami nasib yang sama seperti ibu kalian. Tapi ketakutan itu justru membuatku kehilangan kalian sedikit demi sedikit." Para putri menunduk, mata mereka berkaca-kaca. Putri bungsu mendekat, menggenggam tangan ayahnya. "Kami tidak ingin kehilangan ayah. Kami hanya ingin ayah memahami kami."
Sang raja menatap wajah anak bungsunya, lalu mengalihkan pandangan ke Nolan yang berdiri tenang di sudut taman. Pemuda itu tidak berkata banyak, tidak menuntut apapun. Namun justru karena itulah sang raja melihat sesuatu yang berbeda dari dirinya. Nolan, katanya tegas, kau tidak hanya berhasil membongkar rahasia ini, kau juga menunjukkan kesabaran, ketulusan, dan keberanian. Dan yang paling penting, kau tidak pernah menggunakan apapun dari putri-putriku untuk keuntunganmu. Nolan menunduk rendah. Yang mulia, saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Mereka tidak jahat. Mereka hanya rindu untuk menjadi manusia biasa. Raja tersenyum tipis. Lalu ia mengangkat tangan. Mulai hari ini, aku cabut semua larangan. Kedua belas putriku boleh menari, belajar, dan melakukan apapun yang mereka sukai selama itu membuat mereka bahagia. Para putri tersentak. Wajah mereka berubah cerah. Mereka saling berpandangan, dan beberapa dari mereka mulai menangis bahagia. Taman yang tadinya hanya menjadi tempat rahasia, kini berubah menjadi tempat pengakuan dan harapan baru. Sang raja menepati janjinya. Nolan diangkat sebagai bangsawan. Namun saat ditanya hadiah apa yang ia inginkan, Nolan hanya menjawab dengan jujur, izinkan saya tetap berada di sisi putri bungsu. Saya mencintainya, tapi jika ia tidak menginginkan saya, maka saya akan pergi tanpa menyesal. Semua mata menoleh pada sang putri bungsu. Gadis itu tersipu, namun dengan langkah yakin, ia maju dan menggenggam tangan Nolan. Aku juga mencintaimu. Dari awal aku tahu kau berbeda. Senyum mereka di wajah semua orang. Maka pesta, pernikahan besar, pun disiapkan di istana. Rakyat berdatangan. Lagu dan tarian memenuhi halaman. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun istana, itu hidup kembali. Nolan dan sang putri bungsu menikah dalam suasana penuh kebahagiaan. Mereka tinggal di istana, namun tetap rendah hati. Setiap malam Nolan masih suka duduk di taman dan bercerita, sementara sang putri menari di bawah sinar bulan. Seiring waktu berlalu, taman rahasia di bawah istana bukan lagi tempat sembunyi-sembunyi, melainkan taman kebebasan, tempat para putri bermanja diri sendiri. Tempat mereka tertawa, menari, bernyanyi, dan mencintai. Sang raja pun berubah. Ia menjadi lebih lembut, lebih pengertian. Sedikit sore ia duduk bersama putri-putrinya, mendengarkan cerita, dan melihat tarian mereka dengan senyum penuh bangga. Ia menyadari cinta bukan berarti mengikat. Cinta sejati adalah membiarkan mereka tumbuh bertawang dengan hati yang tetap, saling terhubung. Dan Nolan, pemuda sederhana yang dulunya hanya seorang rakyat biasa, kini menjadi sosok panutan. Bukan karena gelar, bukan karena kekayaan, tapi karena ketulusan, keberanian, dan kesetiaannya. Ia membuktikan bahwa kadang untuk menyelamatkan orang lain, kita tidak perlu pedang. Cukup dengan hati yang bersih dan niat yang jujur. Demikianlah kisah 12 putri penari dan Nolan. Sebuah dongeng penuh hikmah tentang kejujuran, kebebasan, dan keberanian mencintai apa yang kita yakini benar. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk subscribe channel Cerita Rakyat Indonesia, like video ini sebagai bentuk dukungan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari Nusantara dan seluruh dunia. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Teruslah percaya bahwa di balik setiap rahasia selalu ada kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Selamat malam dan semoga mimpi kalian seindah dongeng ini